Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Ramadana dari Program Studi Teknik Komputer di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topologi VLAN pada simulasi Cisco Packet Tracer. Sebelum saya mulai, sedikit saya jelaskan mengenai topologi VLAN. VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi workstation. Baiklah, langsung saja kita mulai pada bagian konfigurasi VLAN menggunakan satu unit switch, di mana switch ini nanti berfungsi untuk menyambungkan beberapa jaringan ini ke router, dan satu unit router yang berguna untuk menghubungkan antar jaringan. Di sini menggunakan kabel cross dan strike, di mana kabel strike berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, sedangkan kabel cross menghubungkan perangkat yang sama. Di sini menggunakan 5 buah hub yang berguna untuk menghubungkan satu jaringan PC ke switch. Oke, pada simulasi ini saya mengambil contoh pada area kampus, di mana terdapat lantai 3, di mana lantai 1 terdiri dari 2 jaringan di sini. Yang pertama yaitu lab FTII dan lab FTE. Kemudian di lantai 2 ada satu jaringan yaitu ruang riset. Sedangkan di lantai 3 ada 2 jaringan, ruang staff dan ruang pimpinan. Berikut saya lihatkan konfigurasi VLAN-nya. Nah, di sini terdapat 5 jaringan VLAN yang telah saya konfigurasi, di mana FTE pada port fase Ethernet 0/1 pada switch, dan FTII pada fase Ethernet 0/2 pada switch. Kemudian VLAN jaringan reset pada fase Ethernet 0/3, kemudian staff pada fase Ethernet 0/4, dan VLAN pimpinan pada fase Ethernet 0/5. Jadi dengan VLAN ini kita dapat membuat beberapa jaringan menggunakan satu buah switch dan satu buah router. Di sini saya akan mencoba saling bertukar informasi antar jaringan. Nah, dapat diketahui kita dapat bertukar informasi menggunakan jaringan VLAN.
jaringan VLAN ini memiliki berbagai keuntungan ya. Salah satunya yaitu performance. VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu, sehingga lalu lintas di jaringan tersebut bisa berkurang signifikan. Yang kedua yaitu untuk mempermudah administrator jaringan. Setiap kali komputer berpindah tempat, biasanya komputer tersebut harus diatur ulang agar mampu berkomunikasi dengan jaringan di mana komputer itu berada. Hal tersebut membuat komputer itu tidak dapat langsung dioperasikan setelah dipindahkan. Nah, jaringan VLAN ini bisa meminimalkan atau bahkan menghapus langkah ini karena pada dasarnya komputer tersebut tetap berada dalam jaringan yang sama. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya. Dalam jaringan yang menggunakan VLAN, Anda bisa membuat jaringan yang private meskipun Anda tidak sedang berada di dekat jaringan utama Anda. Hal tersebut tentu saja bisa meminimalkan biaya yang diperlukan untuk menarik kabelan ke lokasi baru. Yang terakhir, keamanan. VLAN bisa membatasi pengguna yang bisa mengakses suatu data, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak akses. VLAN ini juga memiliki kekurangan ya, yaitu secara logika jaringan VLAN berbeda network tetapi secara fisik satu network. Artinya jika network utama bermasalah, maka semua VLAN akan terkena dampaknya. Ketika ada data yang dikirim broadcast, maka data tersebut dikirim ke semua VLAN. Ketika jumlah host di dalam VLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan. Itu adalah kelemahan VLAN. Jadi kesimpulan VLAN yaitu VLAN adalah Virtual Local Area Network atau perangkat lunak jaringan yang memungkinkan penggunanya dapat bertukar informasi dalam biaya yang rendah. Jadi VLAN ini lebih fleksibel dan mudah untuk dioperasikan pada organisasi ataupun departemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.